105 Raw FM, Your Lifestyle, masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang, Sidimpuan. Rekan Raw, masih ada Sri yang menemani ruang dengar Anda di sore hari ini. Gimana kabarnya? Masih sehat, semangat, stay cool, atau apa lagi? Keep calm? Baik, sore hari ini tentunya di edisi 17 Desember 2021 ada Sri yang menemani ruang dengar Anda pastinya, dan sekarang sudah menunjukkan di formasi pukul 17:08 ya. Jadi seperti biasa dan juga seperti yang sudah kita posting di Instagram kita, baik itu story ataupun feed ya, atau Facebook atau Twitter, kita sore hari ini ada belajar di udara bersama SMA Negeri 2 Padang Sidimpuan ya, setiap Jumat ya pastinya di sore hari. Dan di Studio FM sudah hadir narasumber kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu. Selamat sore. Iya, dengan Ibu siapa ini? Saya mulai sapa dulu lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Nurmala Hasibuan dan saya adalah guru SMA Negeri 2 Padang Sidimpuan dan juga sekaligus menjadi pembina KIR di SMA Negeri 2 Padang Sidimpuan. Oke, baik. Dengan Ibu Nurmala ya rekan Raw. Ibu kece SMA 2 ya Bu ya. Oke, baik. Di sore hari ini kita membahas tema KIR Semanda. Kepanjangan KIR ini apa sih Bu sebenarnya? Ya, sebelumnya Ibu mau berterima kasih dulu ya kepada Raw FM yang sudah memberikan kesempatan kepada Ibu untuk ikut berpartisipasi di acara belajar di udara. Dan kemudian juga Ibu mau menyapa semua pendengar Raw FM yang ada di Kota Padang Sidimpuan atau di mana saja berada. Ya, jadi tema kita kali ini adalah tentang KIR Semanda. Jadi KIR itu adalah singkatan dari karya ilmiah remaja. Nah, KIR ini atau karya ilmiah remaja ini adalah merupakan tulisan berisi ide kreatif siswa yang disusun secara komprehensif berdasarkan data, kemudian dianalisis dan diakhiri dengan kesimpulan yang relevan. Tadi Ibu sebutkan komprehensif ya. Komprehensif itu artinya adalah luas, menyeluruh, teliti, dan meliputi banyak hal. Jadi istilah komprehensif ini digunakan untuk menyatakan keadaan di mana sesuatu dapat menjelaskan keterangan secara lengkap dan luas serta memberikan wawasan yang lebih. Nah, kemudian KIR itu ada jenis-jenisnya. Ya, karya ilmiah remaja itu ada jenis-jenisnya. Yang pertama ada makalah, kemudian ada kertas kerja, kemudian ada skripsi, tesis, dan juga disertasi. Oke, baik. Nah, sebenarnya nih Bu ya, KIR kan punya banyak jenis-jenis ya. Dan sebenarnya sama nggak sih karya ilmiah dengan karya tulis populer? Karya ilmiah dengan karya tulis populer ya. Jadi kalau karya sebenarnya hampir sama juga ya. Cuman kalau yang populer mungkin dia lebih ke publikasinya dia keluar gitu ya. Kalau kita kan di sini karya ilmiah remaja ini dia adalah untuk lomba gitu ya. Ada berbagai macam event lomba yang bisa kita ikuti. Ada terkadang dia yang dilaksanakan oleh pihak universitas ya, fakultas, atau juga ada dia yang lembaga. Nah, jadi kalau kita memang setiap tahun itu mengikuti yang dilaksanakan oleh Kemendikbud melalui Puspresnas, yaitu ada namanya KOPSI atau Kompetisi Penelitian Siswa Indonesia. Itu yang kita ikuti ya. Oke, baik. Nah, sementara untuk metode yang digunakan untuk menulis karya ilmiah itu kira-kira apa aja tuh Bu? Metode ya, jadi kalau dikatakan metode itu bagian dari penelitian sebenarnya ya. Nah, jadi karya tulis ilmiah itu kan ada macam-macam yang diikuti eventnya. Nah, misalnya kalau seperti KOPSI, kita kan istilahnya dia karya tulis ilmiah itu ada terdiri atas bagian pembukaan ya, pendahuluan,
kemudian ada bagian isi dan ada bagian penutup. Nah, jadi kalau dia di bagian istilahnya dia proposal gitu ya, di proposal itu kan ada dia bab 2-nya itu adalah tentang metode penelitian. Nah, jadi metode yang kita gunakan untuk penelitian itu berdasarkan kita mau mengangkat temanya apa, tentang apa yang mau kita teliti begitu. Oke, baik. Tentang kaidah penulisan dari karya ilmiah yang baik itu contohnya gimana, Bu? Kaidah penulisan ya, bagaimana menulis karya tulis ilmiah. Itu berdasarkan sistematikanya harus dia berdasar kalau misalnya seperti kopsi ya yang kita ikuti. Di situ mereka sudah memberikan metode pedoman apa yang akan mereka berikan gitu ya. Apa yang akan mereka berikan. Jadi ada di situ sistematikanya berdasarkan apa yang mau kita yang mereka minta gitu, harus ada peraturannya di situ, sudah di pedomannya itu sudah lengkap gitu. Jadi itu kaidah-kaidahnya udah ditentukan di situ. Misalnya bagaimana ini bentuk contoh proposalnya, kemudian bagaimana bentuk laporan akhir penelitiannya gitu. Mereka sudah buat di situ. Oke, berarti tiap penyelenggara punya kaidah masing-masing ya, punya aturan masing-masing. Punya aturan masing-masing. Oke, baik. Nah, sementara di SMA 2 sendiri sudah berapa kali dalam mengikuti ajang KIR nih, Bu? Ya. Ibu bercerita sedikit lah ya tentang bagaimana kisahnya Ibu menjadi pembina KIR ya. Boleh. Di SMA Negeri 2 Padang Sidimpuan. Jadi Ibu menjadi pembina KIR di SMA Negeri 2 Padang Sidimpuan itu mulai tahun 2005 ya. Pada saat itu kepala sekolahnya Bapak almarhum Suhaimi Harahap ya. Bapak itu yang memberikan tugas kepada Ibu sebagai pembina KIR. Kemudian pada tahun 2006 sampai 2016 itu sempat vakum. Kemudian 2016 kembali aktif lagi. Ya, jadi tadi apa pertanyaannya? Ulangi dulu. Udah berapa banyak? Ya eventnya event yang diikuti itu jadi kalau di tahun 2005 itu kita mengikuti ada event yang diadakan oleh tingkat provinsi ya. Waktu itu kita mendapat juara satu tingkat provinsi. Jadi ada siswa yang bernama Asrul Sulaiman Karim Pohan ya. Jadi di tahun 2005 itu dia dapat juara satu tingkat provinsi untuk lomba karya tulis ilmiah ya. Kemudian waktu itu Ibu memotivasi dia supaya terus berkarya lagi. Jadi dia kuliah di IPB, kemudian dia terus berkarya di situ sampai akhirnya tamat dari IPB. Dia melalui prestasi-prestasi di bidang KIR yang dia ikuti, akhirnya dia bisa kuliah S2 di ITB melalui beasiswa. Kemudian S2-nya dia selain di ITB dia kuliah juga di Prancis ya S2-nya. Baru kemudian sekarang dia mengambil S3 juga di Prancis. Jadi bisa dikatakan memang dari karya tulis ilmiah itu dia terus berprestasi gitu ya. Nah, itu di tahun 2005. Nah, kemudian di tahun 2006 sampai 2015 kan Ibu vakum ya, karena 2006 itu Ibu menikah, terus beranak kecil ya, repot, jadi tidak lagi ikutnya. 2016 itu kembali aktif. Nah, di tahun 2018 kami mengikuti namanya ada Geosfer ya, Geosfer di Unimed, dan saat itu ada anak Zwi dan kawan-kawan, mereka mendapatkan juara 4 di Unimed. Baru kemudian di tahun 2020 itu ada mengikuti kopsi ya, kompetisi sebelum kopsi ada namanya ISPO yang ikut ya. ISPO itu adalah di tahun 2018 lagi ya, sebelum tahun 2020. Di tahun 2018 Nurul dan kawan-kawan itu mengikuti festival oleh Tabaksel dan mendapatkan juara 3 tingkat kota. Ini yang di Halaman Bolak ya, yang Bu? di Halaman Bolak itu tadi yang cerita dengan Bapak ya. Itu waktu itu juara satunya Bolu Salak Kenanga, kemudian juara 2-nya Tenun Sipirok, dan kita yang juara 1. Nah, pada saat itu KIR Semanda membuat inovasi
salak ya, membuat berbagai macam produk makanan dari salak. Ada donat salak ya, ada donat wajik dan lain sebagainya gitu. Waduh, Baru mantap. kemudian di tahun 2020 Irene Sylvia dan Jessica Gojali memperoleh honorable mention atau juara 4 nasional pada ajang ISPO atau Indonesian Science Project Olympiad. Ya, pada saat itu sebenarnya ada 2 tim yang masuk ke ISPO ini sebagai finalis, dan satu lagi itu ada Gina ya dengan Azrina, mereka hanya sebagai finalis. Yang masuk menjadi juara itu tadi adalah Irene ya, dan juga Jessica. Nah, kemudian di tahun 2020 juga Derek Andri Cendana dan Iqbal Solin Matondang itu menjadi finalis Kopsi bidang FTR, itu yang minggu lalu ya, kupas tuntas Kopsi ya mereka. Nah, kemudian di tahun 2021 kita mendapat peringkat 14 dari 33 peserta dari negara ASEAN pada ajang ARD atau ASEAN Robotic Day. Nah, kemudian karena prestasi waktu kemarin kan Iqbal cerita juga bahwa karena mereka menjadi finalis Kopsi, mereka berhak untuk mengikuti undangan beasiswa Indonesia Maju Perintis 1 reguler. Nah, jadi waktu itu masih tahap wawancara ya, belum tahu menang atau tidak, dan ternyata Iqbal Solin Matondang dia lolos tahap wawancara dan dia berhasil mendapatkan beasiswa tersebut. Ya, beasiswa ini adalah beasiswa untuk kuliah ke luar negeri. Jadi ini pilihannya ke mana nih? Amerika, Australia? Kalau untuk pilihannya ada 36 universitas yang dipilih ya. Universitas yang ada di Amerika, di Australia, kemudian di Eropa dan juga di Asia. Ya, jadi beasiswa ini kan ada 2 tahapan ya. Kalau sudah lolos, mereka akan tahap pembinaan dulu yang pertama. Nah, di tahap pembinaan ini mereka akan dibekali dengan ilmu untuk bisa nanti lolos TOEFL. Kemudian juga diberikan pembinaan untuk wawasan kebangsaan. Kemudian diberikan juga sharing session dengan orang-orang yang sudah kuliah di luar negeri gitu. Jadi seperti pembekalan, dan semua itu juga didanai oleh pemerintah. Baik, berarti setelah selesai pendidikan sekolah menengah atas langsung ya Bu ya? Iya, langsung S1. Wow, luar biasa. Oke, baik. Selanjutnya Bu, masih ada lagi? Ya, ini tentang proses KIR ya. Ini Ibu mau bercerita bahwa KIR itu sebenarnya adalah ekskul yang memakan biaya yang banyak sekali ya. Jadi sekolah kan tidak mungkin membiayai itu semua. Nah, jadi di sini sebenarnya Ibu sekalian juga ingin mengajak mungkin Pemda ya, mungkin melalui pemerintah, baik dia dinas atau apa, atau mungkin pihak swasta gitu, untuk bisa mensponsori juga ya, karena kalau Ibu perhatikan di Sumut ini saja sebenarnya KIR ini masih belum begitu menonjol keluar ya. Seperti di Kopsi lah, ajang yang memang resmi dari pemerintah gitu ya. Kalau dari Jawa itu Jawa Tengah ya, seperti Jogja, kemudian Bali itu yang memang prestasinya sudah menonjol di bidang KIR ini. Tapi kalau kita di Sumut ini masih sangat sedikit prestasi yang bisa diciptakan dari KIR. Bahkan di tahun lalu ketika kita lolos menjadi finalis Kopsi itu dari Sumatera Utara itu hanya ada 2, yaitu kita SMA Negeri 2 Padang Sidimpuan dan juga SMA Negeri 4 Tebing Tinggi yang menjadi finalis ya. Baru kemudian di waktu kita ikut ISPO Indonesian Science Project Olympiad itu di tahun 2020 juga, itu yang menjadi finalis itu hanya kita ya, dari SMA 2 dari Sumut. Hanya SMA 2? Hanya SMA 2 dari Sumut. Bahkan dari Sumatera bisa dikatakan tidak ada ya, itu hanya ada dari Jawa ya, Bali. Oke, jadi itu kira-kira penyebabnya apa tuh Bu? Kalimantan juga ada. Kalau Ibu melihat bahwa memang seperti Ibu bilang tadi, ini kan butuh dana yang besar ya, Nak, ya. Jadi nggak mungkin sekolah bisa mendanai untuk kemajuannya. Tentu kita nggak bisa mengatakan istilahnya diserahkan ke sekolah saja gitu ya, karena sekolah kan juga butuh banyak dana untuk kegiatan yang lain-lain juga. Jadi nggak bisa fokus ke situ saja. Nah, kemudian juga di daerah kita itu kan masih terbatas sekali. Misalnya kalau kita ingin mengadakan penelitian, laboratorium yang lengkap juga belum ada ya. Itu termasuk juga itu kendalanya. Dan kalau yang paling utama menurut Ibu di pendanaan juga memang itu masih sangat kurang ya, karena misalnya seperti waktu kita ikut Kopsi ataupun ISPO itu kan
kita ikut yang robotik ya. Kita buat robot. Iya, Ya, nah kemarin itu kan sempat dijelaskan juga. itu kan butuh dana yang besar sekali ya, untuk alat-alatnya juga memang nggak ada di sini. Itu harus kita cari di luar ya, dikirimkan ya, dan kita juga mengikuti pelatihan-pelatihan gitu kan. Itu kita butuh dana yang besar gitu. Dan alhamdulillah memang memang bukan hanya bukan hanya dari sekolah, alumni SMA Negeri 2 Padang Sidempuan itu juga memang sangat perhatian dengan alma maternya. Kita juga dibantu oleh alumni SMA Negeri 2 Padang Sidempuan, baik dia secara pendanaan atau mungkin juga yang lain gitu ya. Dan alumni itu punya slogan bangga menjadi alumni SMA Negeri 2 Padang Sidempuan ya. Ibu katakan di sini dari hati, memang Ibu sangat bangga menjadi alumni SMA Negeri 2 Padang Sidempuan, karena memang alumni ini luar biasa perhatiannya terhadap alma maternya. Begitu banyak yang mereka bantu, apa saja materi, gagasan ya, bagaimana caranya supaya alma maternya itu bisa maju. Oke, berarti artinya komunikasi dengan para alumni dijaga dengan baik sekali ya Bu ya. Iya. Oke deh, rekan Rau, kita masih membahas KIR ya. KIR SMA Negeri 2, yaitu Karya Ilmiah Remaja SMA Negeri 2 Kota Padang Sidempuan. Baik, kalau gitu kita break dulu sebentar Bu, dan pendengar setia Raw FM, untuk Anda yang punya pertanyaan seputar tema kita, boleh silahkan dikirimkan pertanyaannya via WhatsApp, SMS, ataupun komen live Instagram kita di @rawfm Padang Sidempuan, atau live Facebook kita di @rawpadangsidempuan. Jangan lupa sertakan nama dan juga alamat. Dan jangan lupa juga pertanyaannya. So, just stay in 105 Raw FM, your lifestyle. 105 Raw FM, your lifestyle, masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219, Kota Padang Sidempuan. Rekan Raw, masih ada Sri yang menemani ruang dengar Anda pastinya di sore hari ini, dan kebetulan hujan ya. Dilanda hujan. Nah, masih belajar di udara ya, tentunya bersama SMA Negeri 2, dan juga masih bersama Ibu Nurmala selaku guru biologi ya Bu ya. Iya. Dan sekaligus pembina KIR juga. Sesuai dengan tema kita masih di KIR Semanda, yaitu Karya Ilmiah Remaja SMA Negeri 2. Oke, tadi sudah dibahas beberapa tentang tema kita ini, dan kayaknya kita ke proses membimbing KIR dulu deh Bu ya. Ya, oke. Nah, jadi proses membimbing KIR itu dimulai yang pertama yaitu perekrutan anggota. Nah, jadi setiap awal ajaran baru kita akan merekrut anggota. Jadi ini di masa kepemimpinan Bapak Darajat Daulay, dia beda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu memang dia program untuk anak unggulan. Nah, kalau kita sekarang dia siapa saja boleh, asalkan dia memang berminat untuk menulis gitu ya. Dan kemudian memang anggota KIR ini haruslah orang-orang yang memang punya tekad kuat untuk meraih prestasi istilahnya, karena untuk penelitian itu kan tidak gampang ya sebenarnya ya. Harus benar-benar dia mau dari awal sampai akhir itu dia benar-benar mau bekerja keras, belajar keras dan bekerja keras gitu ya. Nah, jadi itu dulu direkrut anggota, baru kemudian setelah dapat anggotanya, barulah di awal ajaran baru itu juga kita sudah membuat program kerja ya, apa saja kira-kira rencana kita dalam 1 tahun itu mengikuti event-event apa saja. Nah, itu dia di program kerja. Termasuk juga di program kerja itu kita buat dana-dana yang dibutuhkan gitu ya. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, sebenarnya kita memang butuh dana yang sangat besar. Jadi di sini Ibu ingin mengajaklah pemerintah, Pemda ataupun mungkin pihak swasta itu bisa bekerja sama, karena Ibu rasa kalau hanya memang kita fokuskan untuk sekolah saja gitu kan, itu tidak mungkin ya untuk bisa bersaing seperti Ibu bilang tadi. Kalau di daerah Jawa ya, dan di Kalimantan juga ada, itu Kalimantan Utara, mereka bagus dan memang mereka banyak mendapat sponsor gitu ya, karena memang mereka juga udah banyak prestasinya. Nah, dan syukur alhamdulillah tadi juga alumni juga ada ya memberikan bantuan. Nah, kemudian dalam proses membina KIR ini anak-anak yang mengikuti perlombaan itu biasanya diberikan dispensasi oleh sekolah supaya mereka itu memang bisa fokus ya. Bukan hanya di KIR, sebenarnya apapun dia, kalau anak-anak ini memang ingin berprestasi, maka sekolah itu sangat mendukung. Ya, mereka tetap ikut, misalnya seperti online kemarin mereka tetap ikut belajar ya, tapi untuk tugas-tugasnya mereka tidak begitu dibebankan. Istilahnya memang mereka harus fokus, karena
kita juga menyadari ya kalau anak-anak ini memang kita tuntut lagi berbagai macam tugas-tugas ya, bagaimana mereka bisa fokus, apalagi seperti KIR ini. Kita kemarin itu yang Iqbal dengan Derek itu ya bisa dikatakan siang malam mengerjakannya karena kan dia memang kita nggak tahu ya, kita dari nol ya. Kita kemarin kan ikut dia yang FTR ya, Fisika Terapan Rekayasa, dan waktu kita mengikuti KOPS ini kita ikuti semuanya. Yang ada 3 bidang, ada FTR, ada MST, dan ada ISH. FTR, Fisika Terapan Rekayasa, kemudian Matematika Sains, dan MST, Matematika Sains dan Teknologi, dan kemudian ISH, Ilmu Sosial dan Humaniora. Dan ketiga bidang ini kita ikuti ya. Jadi Ibu khusus yang FTR dengan yang MST. Ya, kalau yang di tahun 2020 kita ikut yang FTR, yang Iqbal dengan Derek ya. Jadi FTR itu kita di situ membuat robot ya, jadi ini kan hal yang baru ya sebenarnya bagi anak. Bisa dikatakan kita nol sebenarnya di situ. Tapi walaupun kita katakan di situ kita mulai dari nol, ini bukan menjadi penghalang bagi kita untuk tidak bisa ya. Karena Ibu selalu mengatakan kepada anak-anak tersebut, tidak ada manusia yang dilahirkan multitalenta. Semua pasti butuh proses. Ya, jadi kita harus memang benar-benar mau belajar dan bekerja keras gitu kan. Kita dari nol semua, yang belajar tentang apa itu Arduino, apa itu komponen-komponennya, alat-alatnya semua itu kita pelajari dari nol. Dan alhamdulillah kita bisa ya. Jadi Ibu mau ini judul ke belakang ya, waktu Ibu SMA, Ibu dulu kita belum era internet ya, kita tahu informasi itu dari majalah, dan radio gitu kan. Sering merasa iri pada waktu SMA, kenapa anak-anak yang ada di Jawa bisa ikut LKIR itu kok keren sekali gitu ya, bisa membuat penelitian gitu, menemukan ini apa segala macam, kok keren sekali. Kenapa kok kami yang ada di daerah ini ya. Waktu itu Ibu SMA 2 juga ya, Ibu alumni SMA 2 ya. Jadi Ibu sekolah di SMA 2, kami kok nggak bisa ya, hebat sekali ya mereka gitu ya. Nah, dan alhamdulillah ketika Ibu kuliah di Unimed, Ibu ikut PIMNAS. Kalau dia di SMA dia kan namanya KOPSI ya, untuk kompetisi penelitian siswa Indonesia ya. Kalau dia di tingkat kuliah itu namanya PIMNAS, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Ya, jadi kita bikin karya tulis ilmiah juga, dan alhamdulillah waktu itu kita sempat ke nasional, ke Surabaya ya. Nah, jadi pengalaman mengikuti PIMNAS itu menjadi inspirasi lah gitu ya. Akhirnya setelah kuliah saya bisa, yang tadinya SMA kepingin tapi tidak ada jalan gitu. Dan alhamdulillah setelah Ibu mengabdi di SMA 2 dan ditunjuk menjadi pembina KIR, dan inilah dia kan tersalur jadinya. Dan akhirnya terbukti kan bahwa kita yang di daerah ini memang bisa ya, asalkan kita mau ada kemauan, pasti bisa gitu kan. Ya, dari nol. Jadi kalau misalnya orang mungkin hanya sebentar, kalau kita pelatihannya bisa nanti dari pagi sampai malam ya, bahkan pernah sampai jam 12 malam sampai jam 1 malam ya. Kita dari pagi ya, pagi kerja di sekolah, terus sampai di rumah masih Zoom lagi ya kan. Nah gitu ya, siang malam pembinaannya. Dan anak-anaknya itu yang bilang untuk merekrut anggota ini, anak-anaknya itu memang harus benar-benar punya tekad yang kuat ya untuk bisa maju gitu. Karena kalau tidak seperti itu, kalau hanya setengah-setengah itu yang nggak akan bisa ya. Apapun istilahnya, untuk meraih prestasi itu pasti harus kerja keras. Betul. Gitu ya. Oke, baik, itu dia proses Ibu Nurmala selaku pembimbing KIR ya, dalam membimbing sudah dari sejak tahun berapa tadi Bu? 2005 sampai sekarang rekan Raw ya. Wow. Jadi itu perjuangan yang panjang sekali sebenarnya. Betul. Ya. Iya. Oke, baik. Dan gimana nih Bu untuk cara atau mungkin ada tips sukses di KIR nih? Ya, tips suksesnya ya. Nah, jadi untuk pelajar dimanapun berada ya, apabila kalian ingin mengikuti berbagai macam event untuk karya ilmiah remaja ya, yang pertama itu tipsnya itu kalian harus bisa memastikan topik yang dipilih itu menarik. Ya, paling sulit itu memang ide ya. Ketika kita mulai sesuatu, yang paling sulit itu adalah idenya. Betul. Ide yang menarik dan dia orisinil. Karena enggak itu nanti kalau kita misalnya mengikuti perlombaan itu ada pernyataannya bahwa memang itu originalitasnya itu harus ada gitu. Lembar pernyataan kita enggak boleh plagiat gitu kan. Ya harus benar idenya itu, dan ide itu juga harusnya memang dia sesuatu yang khas ya, kearifan lokal gitu ya. Misalnya kalau di daerah kita ini apa yang khas yang bisa kita angkat, yang kita teliti, itu akan menarik sekali buat para juri gitu ya. Nah, setelah kita menemukan ide ya,
kita harus juga banyak membaca, ya kan. Namanya dunia menulis itu tidak lepas dari membaca. Iya, betul. Berbagai macam sumber, ya, bisa dari jurnal, bisa dari buku, bisa dari internet, ya. Yang jelas kita harus bisa mencari sumber yang sebanyak-banyaknya. Nah, kemudian ketika kita sudah mencari sumber itu, kita harus bisa memilih apakah dia relevan dengan topik yang kita pilih, gitu ya. Kemudian setelah itu kita menentukan cakupan informasi itu, ya, dari setelah kita memperhatikan topik, ya, dan gambaran karya ilmiah dari artikel atau jurnal terkait, baru kita identifikasi mengenai semua cakupan informasi yang akan kita tulis di dalam topik penelitian itu. Baru kemudian kita perhatikan cara penulisannya. Jadi tidak hanya isinya saja harus kita perhatikan, tata cara penulisan karya ilmiah pun harus kita perhatikan sebaik mungkin. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, misalnya seperti KOPSI, itu ada pedomannya, sistematikanya, bagaimana contohnya untuk membuat proposalnya, bagaimana contohnya untuk membuat karya ilmiahnya, ya, laporan hasil penelitiannya, kemudian bagaimana cara untuk membuat kutipannya dan lain sebagainya. Jadi itu harus kita lihat benar-benar pedomannya itu seperti apa, bagaimana sistematika penulis yang mereka inginkan, karena bisa jadi nanti kita ikut KOPSI, kita ikut EKIR, kita ikut ISPO atau yang lain sebagainya, itu dia beda-beda lagi yang mereka inginkan. Walaupun pada intinya memang sebenarnya hampir sama semua kalau intinya. Ya, intinya itu kan dia ada bab pendahuluan, ada bab isi, ada bab penutup gitu ya. Tapi nanti ada kekhasan tersendiri yang mereka minta gitu. Itu harus benar-benar kita perhatikan. Nah, setelah itu kita sudah selesai kita membuat tulisan itu, jangan lupa kita lakukan evaluasi dan cek ulang apakah mungkin nanti di situ ada lagi kesalahan-kesalahan yang fatal yang akhirnya nanti membuat karya kita itu menjadi tidak lolos kalau misalnya untuk lomba gitu. Ya. Oke, baik. Nah, kita ke pertanyaan dari pendengar dulu ya, Bu ya. Ini udah ada berapa nih? Oke, ada 4 atau 3. Baik. Ini dari Kampung Dare, katanya gimana sih sistematika pembelajaran mengenai karya ilmiah remaja tersebut? Ya, kalau sistematika pembelajarannya, nah kalau di SMA 2 itu kan memang ada ekskulnya, ya, ekskul care. Jadi setelah tadi kita rekrut siswanya, nah kita ajari lah. Yang pertama kan harus kita suruh untuk ini mencari ide dulu, mau menulis tentang apa gitu. Nah, ide itu dapatnya kan nggak begitu aja ilhamnya datang gitu kan. Nah, jadi ya membaca tadi, ya, kita baca-baca jurnal, mungkin dari jurnal itu kita bisa dapat ide gitu ya, atau kita baca-baca berbagai macam informasi lah. Atau kan sekarang era internet sebenarnya kan ya. Jadi kalau di era internet itu sebenarnya informasi itu sangat luas. Kita bisa cari dia dari mana saja. Nanti ide-ide itu bisa kita kombinasi atau mungkin kita modifikasi gitu. Kalau dimodifikasi kan namanya bukan plagiat gitu kan. Nah, kalau di SMA 2 dia caranya seperti itu. Baru kemudian anak-anak ini memang kita latih untuk menulis, ya. Kalau sudah dapat idenya, kan udah ada sistematikanya. Misalnya nanti buat pendahuluan, nanti buat latar belakang dulu. Udah latar belakang nanti buat rumusan masalahnya apa, tujuannya apa. Baru kemudian nanti di bab 2 metode penelitiannya apa gitu ya. Baru kemudian pembahasannya, hasilnya gimana gitu. Itu ditulis lah, dibuat dulu menurut mereka itu seperti apa gitu. Berarti mengenai ide ya itu pilihan dari siswa-siswinya ya, Bu, atau tergantung dari guru? Sekarang kita serahkan dulu ke siswa. Nah, kalau mereka sudah memberikan ide dan kita anggap memang idenya itu menarik, ya kita kerjakan. Diarahkan atau mandiri mungkin ya, Bu? Diarahkan juga ya. Atau mungkin kita juga yang coba-coba mancing-mancing gitu. Gimana kalau gini gitu kan ya gitu. Oke, baik, sudah terjawab ya. Dan ini ada Meliana dari Sitataring, katanya gimana sih, Bu, cara penulis mengolah informasi atau data yang diperoleh saat melakukan penelitian karya ilmiah? Ya, jadi itu kan ada tahapan-tahapannya semua ya. Jadi tergantung penelitian kita itu tentang apa. Nah, jadi kalau misalnya Ibu contohkanlah dulu, ini sebenarnya tahun ini kita juga ikut KOPSI. Setiap tahun kita ikut ya. Tahun ini juga kita ikut 3 bidang itu, FTE, yang MST juga kita ikut ya. Nah, jadi yang MS ini kemarin Ibu MST ya, yang Ibu Bina Matematika Sains Teknologi itu tentang jamur. Nah, jadi kalau kita meneliti tentang jamur, tentulah kita cari data-data tentang jamur. Yang kemarin itu kan penelitiannya dia bagaimana cara menumbuhkan jamur ya di media soban namanya. Jadi berarti kita carilah data-data
tentang jamur apa. Kemarin kan dia jamurnya jamur kriket. Nah, kita carilah informasinya tentang jamur kriket ini, data-datanya apa. Terus dia tergantung judul kita itu kita mau membahas tentang apanya gitu kan ya. Jadi kita carilah data-datanya tentang itu, kita buatlah penelitian, kita buatlah eksperimennya dan sebagainya. Nah, inilah yang akan kita olah nanti untuk menjadi di hasil dan pembahasan gitu. Oke, baik. Dan ini ada lagi nih, apa sih Bu kesimpulan yang bisa ditarik dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis karya ilmiah itu sendiri? Kalau kesimpulan itu kan di akhir. Nah, tergantung penelitiannya tentang apa. Nah, kalau dia udah diuraikan semua dari bab di awal sampai nanti ke bab 2 udah dibuat metodenya bagaimana kita mengadakan penelitian itu, apa metode yang kita pakai, kemudian kita buat hasil dan pembahasannya apa. Nah, jadi apa hasilnya gitu kan, itu kan kesimpulannya apa yang kita harapkan. Di awal kan ada hipotesis ya, ada hipotesis apa ya, tentang apa kira-kira dugaan kita. Apakah memang hipotesis kita itu memang benar atau tidak gitu kan, kita jawab di kesimpulan kan. Jadi tergantung apa yang kita teliti. Nah, berdasarkan itulah dan setelah kita mengadakan penelitian eksperimen, nah bagaimana, apakah terjawab atau tidak apa yang menjadi permasalahan. Nah, itulah nanti akan kita tuangkan di kesimpulan gitu. Oke, baik, sudah terjawab ya semua pertanyaannya. Dan kalau gitu kita break dulu sebentar Bu. Nanti kita bertemu lagi rekan Rau di segmen ketiga, yaitu sesi kesimpulan. Pastinya masih bersama Ibu Nurmala ya. Baik, jangan kemana-mana, stay tune terus di 105 Rau FM, Your Lifestyle. 105 Rau FM, Your Lifestyle, masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219, Kota Padang Sidempuan. Rekan Rau masih bersama RJ Sri pastinya di sore hari ini, dan kebetulan tidak terasa ya sudah 17 lewat 55 menit. Wow. Cepet banget terasa berlalu ya. Oke, kita sudah masuk di segmen ketiga, yaitu sesi kesimpulan. Tadi kita udah bahas panjang banget tentang apa itu KIR, kemudian proses, kemudian KIR yang sudah diikuti oleh SMA Negeri 2, kemudian bagaimana cara sukses, dan juga kita terima dari pertanyaan-pertanyaan pendengar. Baik, masih bersama Bu Nurmala ya, selaku pembimbing KIR SMA Negeri 2, karya ilmiah remaja SMA Negeri 2 pastinya, dan juga sekaligus guru biologi. Oke, baik, mungkin boleh disampaikan Bu kesimpulan dari tema kita di sore hari ini? Iya, boleh. Jadi kesimpulannya, kalau kita ingin berprestasi itu butuh perjuangan keras. Tidak ada hal yang instan. Seperti Ibu rekan tadi, Ibu dari 2005 sudah membina KIR. Dan alhamdulillah memang beberapa tahun belakangan ini kita sudah melihat hasilnya, sudah sampai ke level nasional. Jadi harus bersungguh-sungguh, karena di agama kita juga ada yang manjat dawa cadaya, barang siapa bersungguh-sungguh pasti akan mendapat. Jadi bagi siapapun yang ingin berprestasi di bidang karya tulis atau apapun, ya silahkan diikuti dan bersungguh-sungguhlah di situ, belajar dan bekerja keras, pasti akan bisa sukses. Dan kemudian saya di sini ingin mengucapkan terima kasih. Ya, terima kasih yang pertama kepada Pak Suhaimi Harahap almarhum, karena untuk KIR ini beliaulah yang pertama sekali mengangkat saya menjadi pembina KIR di SMA Negeri 2 Padang Sidempuan. Mudah-mudahan Bapak itu lapang-lapang lingkar dalam kubur. Amin. Dan kemudian yang kedua kepada Bapak Manaur Baharudin Tampu Bolon, karena 5 tahun kepemimpinan beliau banyak sekali membantu sehingga KIR Semanda itu bisa bagus ya seperti sekarang. Dan tentunya tidak lupa kepada Bapak Darajat Daulay yang kalau ada persenan 1000% mungkin Bapak ini mendukung 1000% untuk bagaimana prestasi di SMA 2 itu bisa maju. Ya, termasuk juga KIR ya. Jadi seperti pendanaan juga, walaupun tadi Ibu katakan memang butuh biaya yang banyak ya, tapi sekolah selalu mensupport. Alhamdulillah ya, kepala sekolah selalu mendukung bagaimana caranya supaya bisa tetap terus maju ya, sesuai dengan misi dari SMA Negeri 2 Padang Sidempuan, yaitu supaya bisa berprestasi. Ya, sekolah SMA 2 itu bisa berprestasi, kemudian disiplin, bermartabat, berwawasan kebangsaan dan lingkungan berdasarkan nilai-nilai agama dan Pancasila. Dan kemudian Ibu juga di sini tidak lupa mengajak siswa SMP yang berprestasi ya, atau yang memang berminat di bidang karya tulis ilmiah ya, silahkan datanglah ke SMA 2 ya, daftarlah di SMA 2, karena memang KIR ini bisa kita katakan kalau Setebaksel mungkin
kita di SMA 2 itu yang sudah bisa mencapai prestasi sampai seperti ini. Baik. Ya, jadi ya silahkan datang bergabung dengan kita ya supaya kita bisa sama-sama mewujudkan impianmu. Kalau ingin seperti Iqbal tadi ya yang Iya. bisa beasiswa full ya, nanti dia bisa kuliah ke luar negeri ke berbagai universitas top di dunia. Ya. Oke, baik. Thank you untuk Ibu Nurmala dan juga buat seluruh pendengar setia Raw FM yang sudah berkontribusi. Boleh sedikit lagi? Oke, boleh. Oke, ya. Dan juga tadi saya juga ingin berterima kasih kepada suami saya ya, yang mungkin sekarang di rumah mungkin sedang mendengar juga Oke, acara baik. ini ya, karena memang tanpa dukungan suami, apalagi saya seorang ibu rumah tangga ya, Ya. dan seperti yang Ibu bilang tadi, kadang kita bawa anak-anak sampai ke luar kota sampai lama mengadakan penelitian, bahkan suami juga ikut juga kadang mengantar untuk penelitian ke sana kemari, mencari bahan-bahan gitu ya, karena tanpa dukungan suami juga mungkin tidak bisa seperti ini ya. Oke, baik. Itu dia rekan Raw, tentunya belajar di udara sore hari ini. Dan jangan kemana-mana, pastikan untuk stay tune terus di 105 Raw FM, Your Lifestyle.